Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin MTK Berdakwah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan puasa ini kita masih dapat diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita masih dapat menunaikan ibadah kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti yang telah kami sampaikan di awal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambah nikmat itu. Dan apabila kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Hadirin MTK Berdakwah yang berbahagia, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 cara yang akan kami sampaikan dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asyukru bil qalbi. Apa artinya asyukru bil qalbi? Asyukru bil qalbi adalah meyakini atau bersyukur dengan hati. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati? Kita harus mampu meyakini dan kita harus paham bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai orang yang beriman, yang meyakini adanya Allah, kita harus bisa mampu bersyukur dengan hati atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sahabat MTK Berdakwah, bagaimana cara kita bersyukur yang kedua? Cara bersyukur yang kedua adalah dengan cara asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan atau perkataan. Apabila kita mendapatkan kebaikan atau mendapatkan hal baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa hendaknya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan-perkataan thayyibah, seperti contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam hendaknya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita selama ini, dengan cara memberikan kata-kata yang baik, yaitu perkataan thayyibah, dengan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu yang kita terima itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan perkataan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji atas Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MTK Berdakwah yang berbahagia, bagaimana cara lain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selain 2 cara bersyukur yang telah kami sebutkan tadi? Yang pertama, asyukru bil qalbi, dan yang kedua asyukru bil lisan. Yang ketiga dengan cara asyukru bil amal, yang artinya adalah bersyukur dengan perbuatan. Ketika kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya kita sebagai hamba yang beriman, hamba yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur dengan perbuatan baik yang kita lakukan, kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah selama ini memberikan kita begitu banyak rezeki, begitu banyak kebaikan, sehingga kita dapat
hidup tenang, hidup bahagia di dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MTK Dakwah yang berbahagia, semoga dengan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara yang telah kami sampaikan tadi, semoga kita kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa-jiwa yang tenang, dan Allah masukkan kita kepada golongan hamba-hambanya, dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya seperti yang telah Allah janjikan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 28 sampai ayat 30 yang berbunyi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannah, yang artinya kembalilah kepada Tuhanmu dengan jiwa-jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jiwa-jiwa yang tenang, dan maka kamu akan dimasukkan kepada hamba-hamba Allah, dan masuklah kamu ke dalam surgaku, kata Allah dalam Quran surah Al-Fajr ayat 28 sampai 30. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.